Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Python Free Airdrop, saya mengajak teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi video. Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan profit di dunia kripto tanpa harus mengeluarkan modal, jadi cukup dengan menggunakan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Jadi kita akan membahas tulisan dari moderator. Jadi ada moderator P-Network atau dari core team, ini adalah orang dalam teman-teman, yang bernama Chris Cosma. Kita akan berusaha memahami alasan-alasan di balik core team pada saat membuat sebuah kebijakan teman-teman. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali keluhan di kalangan pionir, kenapa P-Network sudah 5 tahun kok belum open mainnet, kemudian kenapa KYC yang ada di dalam P-Network ini sangat lambat, dan kemudian juga kenapa proses migrasi juga berjalan sangat lambat teman-teman. Jadi pada saat kita menghadapi persoalan-persoalan ini, kita perlu memahami latar belakang, mindset, pemikiran, apa yang ada di dalam benak seorang Nicholas Kokalis dan apa yang ada di belakang layar yang sedang dilakukan oleh core team teman-teman. Jadi dalam hal ini kita akan mendekati perspektif tentang pilihan desain ekosistem KYC P-Network. Kita tahu bahwa banyak sekali keluhan kenapa P-Network ini sangat lambat sekali dalam persoalan KYC. Kita akan membahas ini dari sisi dapurnya, artinya dari sisi orang dalam, karena yang menulis ini adalah langsung moderator dari core team yang bernama Chris Cosma teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa core team ini memutuskan untuk mengembangkan KYC secara mandiri. Jadi dalam kasus P-Network, keputusan untuk menciptakan sistem KYC sendiri ini adalah langkah yang penuh tantangan namun sangat strategis teman-teman. Jadi di pasar saat ini sudah ada berbagai solusi KYC yang dapat diintegrasikan, namun pilihan untuk membangun KYC sendiri ini memiliki berbagai keuntungan yang signifikan teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara tentang biaya dan efisiensi, solusi KYC yang ada di pasar memang berfungsi dengan baik, tetapi semuanya memiliki biaya tertentu. Ketika P-Network memiliki jutaan pengguna, maka biaya $1 sampai dengan $2 per KYC ini dapat dengan cepat menumpuk menjadi jumlah yang sangat besar teman-teman. Memang dengan iklan yang berjalan di aplikasi mungkin biaya ini dapat ditutupi, tetapi kecepatan proses KYC untuk seluruh jaringan akan tetap menjadi masalah, dan ekosistem P otomatis akan kekurangan aplikasi dan utilitas yang mendukungnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata di luar sana teman-teman itu biaya per KYC itu 1 sampai dengan $2. Nah ini kalau misalkan diterapkan kepada teman-teman untuk pada saat kita melakukan KYC, misalkan core team meminta kita untuk mengeluarkan biaya sebesar $2, saya yakin jutaan pionir yang ada di seluruh dunia ini pasti akan protes teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa ada salah satu proyek di luar P-Network, tidak perlu saya sebutkan namanya, di mana di situ pada saat kita ingin melakukan KYC kita harus mengeluarkan dana teman-teman. Jadi ini adalah persoalan krusial, dan kita tahu bahwa desain dari P-Network ini adalah desain bagaimana agar P-Network ini benar-benar gratis teman-teman.
Nah, kalau seandainya harus mengeluarkan biaya, itu akan jadi persoalan yang sangat signifikan dan pasti akan banyak protes dari ribuan atau bahkan jutaan pionir yang ada di seluruh dunia. Dan yang luar biasanya, sudah kita tidak mengeluarkan biaya, jadi KYC does not cost a penny, tetapi malah kita di sini bagi validator, kita malah dibayar teman-teman. Dengan setiap kita memvalidasi, kita mendapatkan satu KYC. Jadi berbeda dengan solusi KYC komersial yang mungkin hanya mencakup negara-negara tertentu, namun P-Network ini memiliki pengguna di setiap negara. Ini berarti bahwa kita memerlukan berbagai solusi KYC yang terintegrasi untuk mencakup semua negara tersebut yang pada gilirannya akan menambah kompleksitas dan biaya teman-teman. Dan apabila dikenakan biaya yang sangat besar, maka otomatis akan terjadi protes dari jutaan pionir yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Jadi satu pemeriksaan KYC di dalam jaringan P ini dikenakan biaya sebesar 1 koin P, dan itu pun merupakan keuntungan besar karena biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan solusi komersial yang memerlukan pembayaran melalui kartu bank atau metode fiat lainnya. Jadi kalau kita misalkan menerapkan KYC yang memakai biaya teman-teman, kita otomatis pakai kartu kredit atau mungkin harus deposit teman-teman. Jadi malah di sini dengan adanya KYC yang dibikin sendiri sistemnya oleh core team, malah pionir dapat menghasilkan koin P dengan memvalidasi KYC, dan ini memberikan insentif bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem KYCP, serta secara tidak langsung ini akan meningkatkan kecepatan dan tingkat akurasi dalam proses verifikasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, P-Network selalu dimaksudkan untuk bebas biaya dan menempatkan koin yang diperoleh ini dengan sistem KYC berbasis P, ini tidak ada kebutuhan untuk transaksi fiat. Dan ini akan mendukung visi asli dari jaringan P, teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita berbicara tentang mindset yang ada di balik pemikiran core team pada saat memutuskan sebuah kebijakan, khususnya dalam persoalan KYC, jadi meskipun membangun sistem KYC sendiri merupakan tantangan besar, namun keputusan ini benar untuk jangka panjang, teman-teman. Infrastruktur KYC yang kita miliki adalah aset yang sangat berharga dan akan digunakan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi dengan solusi KYCP, kita tidak hanya meningkatkan keamanan dan efisiensi, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi komunitas kita, teman-teman. Jadi demikian teman-teman untuk update informasi ini sebenarnya menindaklanjuti video sebelumnya, di mana kita berusaha memahami apa yang sedang terjadi di belakang layar pada saat core team mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah kebijakan, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.